Kalau ini lemah Pak, ada lemah, ada mati Pak. Ini buat perbandingan aja, ini naiknya lambat. Indikator kalau shocknya sudah lemah. Rata-rata di 5 tahun ke atas. Untuk shock breaker yang original, ya keras Pak, kayak naik kuda. Ya itu ada plus minusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Afidia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, GK Auto, Yogyakarta, Wonosari. Saat ini kita melihat di kesibukan Sobat Afidia di GK Auto ya. Kendaraan banyak yang sedang dikerjakan dan satu persatu kelihatannya sudah mulai terselesaikan masalah-masalahnya, dan mari kita coba tanya-tanya dulu Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Afidia. Iya. Setelah 1 bulan kita konten off ya Mas ya. Iya Pak. Nah, kita buat lagi konten terbaru. Pak Taufik jarang kesini. Jarang kesini. Baik ya, Pak, gimana Pak Taufik? Iya, alhamdulillah Mas Elin. Ini tahun 2025 nih. Bulan kedua. Besok kita udah masuk, minggu depan berarti udah masuk bulan puasa. Ya? Ramadan ya. Puasa. Ini ada yang terbaru Mas. Apa paket terbaru di Ramadan di GK Auto? Paket terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Afidia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, GK Auto, Yogyakarta, Wonosari. Saat ini kita melihat di kesibukan Sobat Afidia di GK Auto ya. Kendaraan banyak yang sedang dikerjakan dan satu persatu kelihatannya sudah mulai terselesaikan masalah-masalahnya, dan mari kita coba tanya-tanya dulu Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Afidia. Iya. Setelah 1 bulan kita konten off ya Mas ya. Iya Pak. Nah, kita buat lagi konten terbaru. Pak Taufik jarang kesini. Jarang kesini. Baik ya, Pak, gimana Pak Taufik? Iya, alhamdulillah Mas Elin. Ini tahun 2025 nih. Bulan kedua. Besok kita udah masuk, minggu depan berarti udah masuk bulan puasa. Ya? Ramadan ya. Puasa. Ini ada yang terbaru Mas. Apa paket terbaru di Ramadan di GK Auto? Paket terbaru apa ya Pak? Kita belum ada rencana ini Pak. Besok ditunggu di sosial media saja ya. Baik, tunggu sosial media. Apa paket terbaru dari Mas Elin dan kawan-kawan di GK? Nah, paket biasanya paket mudik ya. Ya. Persiapan mudik ya. Paket mudik biasanya untuk pengecekan. Biasanya kalau Ramadan mungkin sama seperti kayak kemarin Pak. Kita free general check up. Untuk biasanya kan banyak yang mudik atau dari luar kota atau mau ke luar kota, itu biasanya perlu untuk general check up. Itu penting, jadi biar di perjalanan itu aman Pak, lancar. Siap, baik. Nah, ini di depan kita apa Mas yang mau kita bagi buat Sobat Afidia nih? Kaki-kaki lagi sih Pak. Ini kita lebih ke spesifik untuk masalah shock breaker ya Pak ya. Jadi banyak keluhan di kaki-kaki terutama untuk shock breaker ya. Ada yang keluarnya bocor, ada limbung, ada kurang stabil, atau kadang ada yang ngeluh di rem banting-banting. Itu bisa dari pengaruh shock breaker. Sama ban juga ya katanya Mas ya? Ya, ban nggak rata? Ban nggak rata, kadang ausnya nggak rata jadi macul, bikin bunyi juga bisa. Macul maksudnya benjol? Macul itu nggak rata ausnya, kayak bergelombang-gelombang gitu loh Pak ausnya, jadi nggak rata semua. Baik, kita gali lebih dalam bersama Mas Elin. Gimana Mas Elin? Nah, ini ada kasus shock breakernya lemah kalau yang ini Pak. Kalau yang shock breakernya lemah, bagaimana sih cara ngecek shock breaker itu lemah apa enggak ya? Itu caranya gini Pak. Ini namanya shock breaker. Shock absorber. Nah, jadi shock kita ada 2 komponen, ada shock absorber, terus yang buat ngeredam bekas dari per keong, ada di sini ada per keong. Oh iya betul. Ya, jadi fungsinya ini bukan buat mantul-mantul, bukan Pak. Buat nahan untuk bekas dari balik harus bekas baliknya dari per keong. Nah, jadi kalau semisal ininya udah lemah, dia nggak mampu nahan bekas balik dari per keong. Efeknya contoh aja kalau kita lihat polisi tidur. Lewat polisi tidur, kalau ininya udah lemah, itu nggak bisa nahan. Yang kerja cuma per keongnya aja. Efeknya jadi setiap kita lihat lewat polisi tidur, pas kita turunan dia ada gaya mantulnya. Itu salah satu ngecek kondisi shock breaker. Mantulnya banyak. Jadi harusnya dia turun landai gitu langsung berhenti. Tapi dia ada kayak gaya naik turun, kayak mantul-mantul kayak gitu tuh. Baik, kita cek ya. Sobat Afidia ya. Kalau ini lemah Pak, ada lemah, ada mati Pak. Oh beda ya? Beda. Kalau lemah itu
saat kita ini nanti ditekan turun, dia baliknya lama. Harusnya kan cepat baliknya. Oh, normalnya cepat ya? Normalnya cepat. Ini baliknya lama. Tapi ada juga yang mati. Mati udah stadium akhir itu, Pak. Kalau mati? Kalau mati, dia pas ditekan dia nggak mau balik. Oh, kalau tadi lama baliknya, kalau satu lagi mati itu berarti tidak mau balik. Tidak mau balik. Kalau udah mati ya itu mantul-mantul itu tadi. Ini cara nekennya begini. Nah, kalau ini lemah nih, baliknya lama. Kalau ini lama. Ini shock breakernya lemah. Tapi kalau udah mati, kita tekan mentok dia nggak mau balik. Nah, ini harusnya cepet nih. Kita bandingin aja sama yang ini ya Pak ya. Ini masih baru nih Pak. Aduh, tapi kita nggak di endorse ya Pak ya. Iya, ini nggak di endorse. Kalau perusahaan KYB mau endorse silakan hubungi Mas Elin ya. Iya, boleh. Biar bajunya kasih KYB semua. Iya. Nah. Sobat Pedia, kita dengarkan ajan dulu ya sebentar ya. Kita bandingin ya Pak. Bareng-bareng ya, kita lihat ya. Sobat Pedia ini yang baru, yang sebelah kanan, kirinya Mas Elin, dan ini yang lama. Nekannya pun enteng Pak kalau ini. Kalau yang baru berat. Berat. Nekannya berat, naiknya lambat. Iya. Kita lihat ya, tenaga Hercules. Oke, dilepas. Lepas. Sobat Pedia. Kenceng kan Pak? Ini berlaku untuk sok depan juga ya Pak, yang baru ya Pak ya. Ini buat perbandingan aja, ini naiknya lambat. Lambat, yang satu ini cepat tapi keras ya. Turunnya keras, ditekannya keras. Iya, naiknya cepat. Naiknya cepat. Ditekannya keras. Nah, yang ini lembut, ditekannya naiknya lambat. Iya. Salah satunya. Baik. Nah, Mas Elin, ada beberapa penyebab kendaraan kita ini shocknya itu lemah. Iya. Apa saja sih? Yang pertama karena masalah umur Pak. Usia ya kan. Yang kedua medan jalan juga berpengaruh. Medan jalan maksudnya keseringan melalui jalan yang rusak. Kalau semisal bandingin aja, semisal kita lewat jalan yang aspal terus sama yang jalan yang rusak atau yang nggak rata naik turun, itu mempercepat umur dari shock breaker. Soalnya shock breakernya kerjanya lebih banyak ya. Makanya ya mempengaruhi untuk mempercepat usia. Shock breakernya lebih cepat ya kan. Kalau shocknya medan jalannya nggak rata gitu kan. Baik. Nah, kalau kita itu tiba-tiba nih nggak sengaja ya, kan mungkin 1 kali 2 kali ada lubang yang dalam mungkin ya, kita lalu buar gitu. Itu mempercepat juga. Biasanya ada kejadiannya ada antara dia bocor atau lemah itu tadi. Kalau di sini kan ada sealnya juga Pak di dalamnya Pak. Nah, kalau sealnya dia kuat, paling efeknya cuma lemah. Tapi kalau sealnya yang nggak kuat, efeknya bocor. Kalau bocor ini udah ditekan gini udah kayak nggak ada perlawanan. Iya. Udah nggak ada perlawanan. Efeknya nanti bocor, terus di sini ke berlumuran oli sampai dalam. Kalau ini kan kita sudah lihat pengecekan dari dalam langsung ya. Iya. Nah, kalau sebelum kita cek kendaraan kita itu, kita tahu bahwa ini shock breakernya lagi bermasalah nih. Biasanya dia limbung Pak, yang paling sering ya, yang dirasakan dia limbung karena pantulannya dia lebih ini kan nggak ada perlawanan. Jadi untuk saat jalan dia pasti limbung, kena gelombang sedikit dia limbung. Meskipun itu jalannya bagus. Meskipun jalannya bagus. Jadi kayak dia nggak ngeredem lah Pak. Fungsinya shock breaker kan dia buat ngeredem saat perjalanan. Kalau shock breakernya jelek dia kayak mantul-mantul gitu, geter. Nggak stabil lah, disetir nggak stabil. Apalagi saat belok. Wah, saat belok ngebuang berarti ya? Iya Pak. Saat belok malah lebih bahaya nanti untuk pengendara ya kan. Kalau saat limbung dia belokkan apalagi kecepatan tinggi bisa berakibat kecelakaan Pak. Waduh. Ya untuk Sobat Pedia, ternyata bahaya juga shock breaker itu dibiarkan bocor atau lemah ya? Iya, benar. Kalau usia Mas, berapa tahun sih? Biasanya kawan-kawan itu sudah mulai lemah. Kalau pemakaian standar dan jalan yang biasa ya Pak ya, yang nggak medan yang terjal, itu biasanya rata-rata di 5 tahun ke atas.
5 tahun. Nah, untuk shock breaker yang original. Oh, yang ori ya? Original itu biasanya umurnya 5 tahun ke atas. Dia baru bermasalah ya kan. Tapi yang paling sering ya sebelum shock breakernya kena, ini pasti ininya dulu Pak. Ini namanya dudukan shock atau support shock atau insulator shock, banyak namanya Pak. Banyak namanya. Nah, yang jelas ini adalah pegangan shock lah ya kan. Pegangan shock yang bagian atas. Ini kan sekalian ganti Pak. Ini sekalian ganti terus ada satu bagian lagi Pak. Kita bisa melihat tanpa harus ngecek. Ya. Nah, itu sebenarnya ada 2 fungsi selain buat pelindung, dia sebagai indikator. Kalau nah ini Pak. Ini namanya bumper bond atau karet boot shock. Banyak sih namanya Pak. Dia fungsinya melindungi ya, lokasinya di sini Pak. Nah, ini fungsinya melindungi as shock ini dari debu. Nah, kalau dia udah pecah, berarti dia kan kalau mungkin shock baru dia megasnya cuma sedikit Pak. Tapi kalau udah lemah lama dia akan turun. Dia akan turun, dia kejepit terus kan. Ininya efeknya sininya nggak kuat, pecah. Nah, ini sebagai indikasi juga indikator kalau shocknya sudah lemah. Berarti itu tadi nyatu ya? Iya, ini nyatu Pak. Wah, ini aslinya nyatu. Nah, karena dia ketekan terus kan, karena shocknya dia turunnya lebih banyak karena udah lemah, makanya yang kalah ini. Kalau ini udah kalah, udah pecah kayak gini, efeknya dia akan turun. Berarti kalau udah turun seperti itu, kalau udah turun seperti ini, tandanya shocknya udah lemah. Wah, coba dia. Ada fungsinya ini Pak. Ada fungsinya. Selain dari melindungi debu, sebagai indikator untuk shocknya udah lemah atau belum. Saya kira itu cuma penutup debu Mas. Nah, ternyata itu ada fungsinya. Gejala ya. Ada fungsinya. Dari shock mereka udah lemah. Iya, ada fungsinya juga. Nah, itu tinggal lihat aja, dilihat dari mana? Dilihat dari samping Pak. Dari samping nah, aja. Contoh ini aja Pak. Ini udah kita ganti yang baru Pak. Ya. Ganti yang baru. Nah, ini posisinya di atas. Bisa kelihatan langsung berarti dari roda ya? Iya, kita nggak perlu ke bengkel juga bisa lihat Pak. Tinggal pakai senter atau ya. Kalau dia udah turun sampai ke bawah sini karetnya ini nih, dan di sana pecah, nah berarti ini tandanya shocknya udah lemah. Tuh, Sobat Topedia. Selain limbung, ban tidak rata, ya. Nah, tadi bisa dilihat juga dari tutup debu ya. Tutup debunya ini Pak, sebagai indikator buat ngecek shocknya masih bagus apa enggak. Oke, baik. Nah, Mas Elin, kan tadi ada apa namanya? Ada shock yang asli dari bawaan apa? Bawaan dealer dari pabrik. Ada juga yang di pasar bebas ya, aftermarket ya. Nah, itu sebenarnya sama-sama bertahan kualitasnya, sama-sama kualitas bagus. Atau bagaimana? Ada pilihan-pilihan tertentu? Oh ini kurang, ini bagaimana Mas? Yang Mas ketemu? Ya kita sebenarnya kalau merek banyak ya Pak. Kalau merek banyak, tapi kita bisa jadi patokan acuan itu dari harga aja Pak. Oh dari harga. Kalau harganya dia emang agak tinggi, berarti ada harga ada kualitas. Tapi kalau harganya sedikit murah, paling ya kita udah bisa membayangkan untuk kualitasnya ya. Nah itu berarti kita anggap aja umurnya kalau yang biasa, yang murah gitu kan, itu kira 1 sampai 2 tahun gitu kan. Kalau yang original atau yang harganya agak tinggi itu bisa 3 ke atas. Nah, terus kalau untuk ini Mas, kan standarnya mobil itu punya rasa soft dan hardnya ya? Ya. Kalau kita ganti merek aftermarket, itu pengaruh nggak rasanya? Nah, itu ada plus minusnya juga Pak. Kan kalau shocknya empuk, ya kita buat perbandingan di pengendara aja ya Pak ya. Kalau shocknya empuk, dia cenderung lebih ke limbung Pak. Shock empuk, lebih ke limbung. Cuman kalau untuk jalan yang nggak rata atau jalan rusak, emang lebih nyaman. Itu adalah plus minusnya untuk shock empuk atau shock keras. Kalau shock keras, perbandingannya untuk kendaraan dia lebih stabil. Limbungnya kurang. Tapi kalau jalan nggak rata, ya keras Pak, kayak naik kuda. Ya itu ada plus minusnya itu. Itu berlaku sama pernya juga. Kan ada pernya kan ada yang keras, ada yang empuk. Nah,
Nah, terus kalau kita ingin mendapatkan spek yang sama dengan pada saat dari showroom itu dulu dengan yang ada di aftermarket? Ada beberapa yang hampir sama, Pak. Oh, oke. Nah, cara milihnya itu kita lihatnya dari perbandingan harga aja. Kalau harganya dia agak tinggi ya berarti emang kualitasnya juga agak tinggi gitu kan. Jadi harga berbanding lurus sama kualitas. Nah, kalau untuk harga yang ori biasanya berapa, Mas? Kalau ori itu beda-beda ya, Pak, tergantung mobilnya. Contoh aja kayak mobil Livina kayak gini, originalnya aja 1 jutaan satu piece. Satu piece untuk kanan atau kiri aja. Kadang kalau di aftermarket ada yang harganya 1,2 sampai 1,5 dapat 2 piece. Nah, itu bisa dilihat perbandingan. Nah, terus mungkin sahabat AVD juga sudah bisa ini ya menganalisa ya sekiranya itu stoknya gimana gitu kan dengan harga segitu. Nah, kalau umpamanya kita cari yang aftermarket, kalau tadi yang asli kan dari showroom itu 1,2 1 jutaan lebih dikit. Satu ya? Ya, satu. Ya terus berarti kalau sepasang 2 jutaan. Gitu ya. Terus kita mencari yang mirip dengan itu di harga berapa? Ya paling ambil yang paling bawahnya aja, Pak. Yang paling lebih dekat. Kalau yang tadi 1,2 juta gimana? Enggak? Rekomendasi enggak? Ya masih rekomendasi sih untuk ini. Jadi sebenarnya untuk kondisi shock kualitas shock itu sebenarnya relatif. Makanya kalau shocknya bagus cuma lewatnya juga jalan nggak rata juga sama aja ya, Pak ya. Umurnya juga lebih pendek daripada ada shock murah sama untuk jalannya yang rata terus. Kalau bagus tetap kalau kita saranin tetap yang ori, Pak. Kan ada beberapa customer yang fanatik original, Pak. Iya, betul. Iya kan, Pak. Betul. Ada fanatik original. Jadi ada juga yang Mas ganti yang biasa saja gitu. Jadi kita ambil spare part dengan harga yang murah atau yang mahal ada resikonya sendiri-sendiri. Maksudnya untuk kualitasnya ya. Sebenarnya sih kalau yang aftermarket itu plus minus juga. Plus minus kalau kita dapatnya yang bagus ya awet juga gitu. Oke. Tapi Mas katanya gini, saya pernah dengar itu kita ganti shock yang aftermarket. Kok jadi rasanya keras ya? Nah, di mana ciri-cirinya di mana sih kalau kita bisa melihat oh ini shock keras nih. Oh ini shock lembut, bagaimana caranya? Kalau dari ada beberapa brand dia udah mengklasifikasikan sendiri-sendiri. Gitu. Ada yang emang dia shock empuk, ada yang buat heavy duty. Ini Pak untuk muatan berat. Muatan berat ya? Muatan berat. Jadi otomatis untuk heavy duty itu dia lebih keras. Berarti untuk pengerjaan dan biaya yang dibutuhkan untuk mengganti 2 shock itu, untuk mobil kita ini berapa? Sebenarnya sih untuk kita ambil contoh Livina aja ya, Pak ya. Contoh Livina aja untuk pergantian shock itu sekitar 200.000 Pak kanan kiri, Pak. Jasa ya? Jasanya. Sama spare part? Sama spare part untuk shocknya ya itu tergantung nanti dia pakai yang original atau yang aftermarket. Baik, berarti sekitar 2 jutaan kurang ya? Ya 2,5 lah paling kita ambil kasarnya aja ya, pakai yang 2,5 original. Tuh. Soalnya kan belum termasuk ini, Pak. Oh iya, ada yang lain ya? Ada karetnya tadi. Oh, karetnya itu nggak ikut ya? Nggak ikut, Pak. Shocknya sendiri. Shocknya sendiri. Karet bootnya berapa sama itu? Karet bootnya itu kalau original Livina itu sekitar hampir 200.000. Oke, kiri kanan. Satunya ya? Satunya kanan kiri ya 400 berarti ya. 400. Kalau yang aftermarket ada yang 100 biji 2 piece, ada 150 2 piece, ada. Tapi gampang pecah? Ya karetnya kualitasnya beda lah, Pak. Nanti dia kira kan kita pakai yang non ori nih. Nah pas jalan pecah. Udah pecah, wah soknya udah salah ya? Salah. Berarti harus dicek juga ya. Ini ori atau enggak nih? Penutup ini debunya. Iya, Pak. Baik. Sobat APedia, silakan datang ke GK Auto untuk pengecekan dan perbaikan. Ada Mas Elin, Mas Mahfud dan kawan-kawan di sini yang akan membantu permasalahan-permasalahan kendaraan Anda. Iya. Ya. Baik itu di kaki-kaki, mesin, matic dan segala macam. Semuanya, Pak. Semuanya. Kecuali bodi ya. Nah, di sini nggak ada tukang ketok nih Sobat APedia ya. Kita nggak bisa ketok magic, Pak. Baik, Mas Elin, terima kasih atas informasinya. Bagaimana cara mengecek langsung shock breaker? Atau melalui visual mungkin tidak harus ke bengkel ya? Ya, tidak harus ke bengkel. Jadi bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat APedia.